Assalamualaikum, selamat datang di Belajar Otodidak Channel. Di tangan saya ada Samsung A10 atau serinya A105G_DS. Dalam keadaan di charger tidak muncul apa-apa, tidak bisa dicas. Coba kita hidupkan. Saya kurang jelas ini kronologinya ya guys, apakah kena air ataukah memang konektornya sudah rusak, konektor casnya. Apakah IC cas atau fleksibel, saya juga belum tahu karena belum saya bongkar juga. Oke, handphonenya sudah hidup. Kita lihat apakah ada lambang charger di barnya. Sepertinya tidak ada gambar pengecasan di layarnya. Dan handphone mati karena baterainya habis. Saya coba di handphone lain ngecas normal. Oke, untuk mengetahui penyakit handphone ini kita bongkar aja dulu. Di situ serinya SMA105. Ini A10 biasa ya, bukan A10s. Kita bongkar aja dulu. Cara bongkarnya gampang aja guys. Kita copot dulu SIM tray-nya. Lalu kita buka aja casing belakang atau backdoornya pakai kuku, gampang guys. Tidak terlalu keras karena berbahan plastik. Sudah terbuka. Oke. Karena kasusnya tidak bisa dicas, kita fokus ke bawah. Ke dekat konektor charger ada di bawah. Dia seperti handphone Xiaomi. Papan casnya dia terpisah dari mainboard di atas, dihubungkan dengan fleksibel. Oke, kita buka dulu fleksibelnya, lalu kabel antenanya, antena sinyal dan antena wifi nya kita copot dulu. Kita cek kondisi konektornya dulu guys sebelum kita cek yang lainnya. Kita fokuskan dulu di konektor chargernya. Awalnya saya tidak tahu kronologinya, ataukah kena air ataukah konektor casnya yang jebol. Coba kita lihat dulu. Dan ternyata guys, kaki-kaki konektornya itu agak berkaratan putih, tanda-tanda kemasukan air. Ini konektor casnya sangat kelihatan sekali. Kalau kena air itu pasti berbekas karat putih. Oke, pertama kita bersihin dulu, bisa pakai cleaner seperti ini atau minyak kayu putih atau thinner atau bensin juga bisa guys. Kita sikat-sikat aja, kita bersihin dulu sampai karat-karat putihnya hilang, sampai benar-benar bersih. Sepertinya agak parah ini. Setelah dibersihkan, karat-karat putihnya itu masih menempel di kaki-kaki pinnya. Fleksibel, aman ya. Jadi yang kena air itu hanya bagian pluginnya saja. Setelah dibersihkan, kita coba apakah berhasil, apakah bisa ngecas. Dan tidak bisa juga. Jadi kita fokuskan dulu ke konektor casnya ya.
Ini akibat kena air. Awalnya saya nggak tahu karena yang punya ini nggak bilang, dan mungkin saja lupa karena mungkin sudah lama ini kemasukan airnya. Karena dibersihin juga nggak mau, langsung kita cek aja tegangan keluar pibasnya. Biasanya tegangan pibas itu sekitar 5 volt kurang lebih. Apakah keluar dari soketnya? Dan tidak ada tegangan guys, karena pin kaki-kakinya sudah berkarat seperti itu. Saya akan coba bongkar, saya lepas ini pluginnya atau konektor casnya. Awalnya saya niat mau ganti biji konektor ini pluginnya, tapi jika kalian nggak punya alat blower solder, kalian bisa beli satu set seperti ini. Harganya murah aja, sekitar 20 ribuan kurang lebih guys. Tinggal ganti papannya aja. Cuma saya penasaran ini, mungkin saya bisa ganti pluginnya saja. Oke, kita blower. Saya di blower saya ini settingannya panasnya 4, anginnya sekitar 3 ya. Dan ternyata itu kaki-kakinya berwarna hitam yang di PCB nya. Saya kerok-kerok, ternyata putus guys. Enggak seperti handphone Xiaomi, ini dia kakinya banyak ini. Tuh jalurnya bisa dilihat banyak. Sangat kecil sekali ini kalau kita jumper ini guys. Kalau kita perhatikan itu jalurnya banyak itu kalau untuk handphone Samsung ya. Mungkin kalau handphone Xiaomi atau yang lainnya bisa kita jumper, ini agak susah. Saya putuskan saya pakai aja yang baru. Ini saya beli online sekitar ya kurang lebih 20 ribu lah, bahkan nggak sampai ini guys kalau beli online. Daripada pusing-pusing kita jumper, kakinya itu kecil bener guys jalurnya, kita ganti aja seset seperti ini. Siapapun bisa, tinggal kita bongkar. Kita pakai obeng 1,5 mm obeng plus, kita lepas papan cas yang lama, kita pasang yang baru. Apakah bisa kali ini? Oke, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa guys. Ada tanda-tanda pengecasan itu, ada muncul tanda petir kecil, dan sudah muncul indikatornya itu sampai 0% guys baterainya. Ada tanda kuning seperti itu. Itu untuk sementara kita abaikan saja karena baterainya juga terlalu kosong. Kita coba pasang dulu aja itu yang tanda kuning-kuningnya itu. Enggak, kita abaikan dulu, kita pasang dulu handphonenya, kita hidupkan. Apakah bisa nambah di casnya? Kalau di cas nambah, saya kira tanda kuning seperti itu enggak masalah ya. Mungkin karena baterainya terlalu kosong atau chargernya yang kurang bagus, bisa jadi muncul tanda kuning seperti itu. Atau bisa jadi karena memang papan casnya ini KW ya, jadi kurang cocok. Tapi kita pasang aja dulu, kita hidupin, kita coba cas apakah bisa nambah. Kalau bisa nambah itu nggak masalah ya. Kita hidupin dulu. Oke, sambil menunggu hidup kita perhatikan itu jalurnya banyak yang putus. Dia itu enggak seperti handphone Xiaomi yang cuma 5 pin. Kalau handphone Samsung tipe ini dia banyak pinnya guys.
dan jalurnya juga cukup kecil-kecil. Saya lagi males jumper ini, jadi saya ganti aja yang baru karena kebetulan saya punya stoknya. Oke, sudah mau hidup kali ini. Sebelumnya itu dia langsung mati karena nggak kuat hidup. Bisa dilihat itu kosong, dia baru 0%. Karena sambil dicas dia bisa hidup. Oke, kita diamkan dulu apakah bisa bertambah. Ini 0% awalnya. Kita coba cas dulu mungkin beberapa saat. Oke, kita cas aja sekitar 10 menit. Oke, sudah 10 menitan, kira-kira bertambah tidak? Bisa dilihat ya, sudah bertambah sekitar 6%. Ini dicas tadi sekitar 10 menitan. Saya rasa sudah normal ini. Sekarang kita matikan, mungkin kita cek apakah masih muncul tanda kuning-kuning seperti tadi. Dan ternyata tidak muncul lagi guys tanda kuning-kuningnya tadi, itu tanda petirnya. Oke, wassalamualaikum.